Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Irsyad Fadilah dengan NPM 2206083363 dari kelas Sistem Informasi Sumber Daya Manusia B. Oke, kita akan melanjutkan lab selanjutnya dari SISDM, mata kuliah SISDM, yaitu modul yang sebelumnya kita lanjutkan, yaitu menggunakan modul atau di sini saya buat judul aplikasi modul time off di UDU 16. Di sini perangkat yang saya gunakan yaitu macOS. Modul time off ini mungkin secara simpelnya kita definisikan sebagai modul untuk mengajukan cuti ya, cuti ke atasan sebagai karyawan kita ya. Kita masuk ke definisinya dulu sebelum kita mulai ke tahapan penggunaan modul time off ini. Apa sih modul time off ini? Jadi ini merupakan fitur penting dalam sistem manajemen SDM yang membantu perusahaan dalam mengelola pengajuan cuti karyawan. Dengan modul ini, perusahaan dapat mengatur permintaan cuti dari karyawan, baik itu cuti tahunan, sakit, bersalin, atau jenis cuti lainnya. Pengelolaan cuti yang baik memungkinkan perusahaan menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan untuk istirahat dengan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam artikel Medium ini, yang saya buat ini, tentunya saya akan membahas tahapan-tahapan yang dijalankan pada lab 8, yaitu apa aja sih, apa aja sih? Tentunya terkait pengaturan dan pengajuan cuti di UD 16 sesuai instruksi yang diberikan. Nah, mencakup apa aja? Mencakup berbagai peran yang ada, perbedaan tipe persetujuan, serta langkah-langkah simulasi mulai dari pengajuan, persetujuan hingga pelaporan status cuti karyawan. Oke, kita masuk ke tahapan pertama yaitu time of types. Di sini kita mengatur tipe dari time of sendiri. Pertama-tama kita mengikuti tahapan dari lab ya. Yang pertama kita database yang lab sebelumnya, lab 7 yang ada di video saya sebelumnya mengenai modul attendance dan lain-lain itu kita duplicate. Kita duplicate, kalian manage database, running lokal lokal udu kalian, manage database, lalu duplicate dan rename menjadi npm underscore time off. Ketentuannya sesuai dengan kalian, bebas. Tapi di sini, di lab ini, ketentuannya seperti ini. Lalu yang kedua, sebelum memulai lab, kita login sebagai admin untuk memastikan modul yang kita butuhkan itu sudah ada, yaitu modul time off. Kita cari di search bar-nya, seperti ini ya, sudah ada modul time off, tidak perlu kita install lagi, sudah tersedia. Lalu yang ketiga, setelah sudah aktif, login sebagai admin dan ubah akses modul time off user pada settings di manager user sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi di ketentuan kita udah harus mengatur eh, akses ya, akses untuk untuk karyawan, untuk manajer, untuk modul time off sendiri. Di sini kita login sebagai admin. Nah, manajer HR atau di sini contohnya Hana di kasus ini kita ubah time off-nya menjadi administrator. Jadi dia sebagai administrator dari modul time off. Nah, lalu akun saya pribadi yaitu Rebi sebagai production planner. Di sini kita kosongkan aksesnya untuk time off. Lalu yang kedua yaitu selanjutnya yaitu Riuh. Riuh di sini em, dia sebagai production manager yaitu atasan dari Rebi. Rebi ini aja udah merupakan bisa dibilang kepala akses gitu production planner, masih ada bawahnya lagi. Di atasnya Rebi ini Riuh production manager yang mengatasi kepala-kepala akses. Di sini akses time off-nya dia yaitu manage all request. Sebagai officer dia bisa memanage all request yang ada. Ini saya juga mengikuti eh, tahapan di soal yang sebelum revisi. Di sini director yaitu atasan Riuh saya ubah juga menjadi officer. Tidak ada fungsinya. Ini hanya contoh saja karena yang dipakai di lab ini yaitu antara Rebi dan juga production manager di sini Riuh, atasan dan bawahan dan juga manajer HR tentunya, human resource. Nah, jangan lupa assign Riuh. Riuh ini sebagai manajer dari Rebi bawahannya atau user kita pribadi ya. User yang saya dapatkan ini Rebi. Di sini ya manajernya jangan lupa di set, kita ke employee aja cari eh, karyawan kalian. Selanjutnya tahapan keempat yaitu login sebagai manajer HR. Atau kasus ini kita manajer HR-nya Hana.
Kemudian akses modul timeoff, dia ada di bar kiri. Atau kalau nggak ada modul timeoff, namanya biasa modul leaves. Modul leaves, akses, dan buka configuration. Lalu klik time of types. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita buat sesuai ketentuan soal. Ada tiga tipe cuti yang kita buat di lab ini, yaitu cuti tahunan. Datanya pun juga disesuaikan dengan lab yang tersedia. Kita lihat di labnya mungkin ya. Seperti ini. Ini data-data yang diminta di lab, seperti ini. Ini kita sesuaikan aja data-data yang di lab. Untuk cuti tahunan, responsibel tentu Hana. Di sini cuti sakit seperti ini data-datanya. Dan ini terakhir cuti bersalin. Datanya juga disesuaikan dengan ketentuan lab tadi. Kemudian selanjutnya, ya tampilannya seperti ini ketika sudah dibuat. Tampilan di time of types yang sudah dibuat. Nah, itu time of types. Eh, Tahapan pertama yaitu mengatur tipe dari tamu sendiri. Nah, kedua, ini allocation. Jadi, seorang karyawan ini sudah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki, namun ternyata memiliki kebutuhan mendesak sehingga perlu mengajukan cuti lagi. Karyawan tersebut mengajukan penambahan jatah waktu cuti kepada manajer HR. Sebagai manajer HR, buatlah allocation untuk perusahaan PT kita sesuai dengan ketentuan. Jadi, di sini istilahnya kita mengajukan cuti lagi lah, ada kebutuhan mendesak ya. Padahal jatahnya udah habis gitu. Kita lihat kondisinya seperti apa. Yang pertama, pilih jadi gini kita login sebagai manajer HR yaitu Hana. Di sini kita pilih time of types tadi, lalu kita akan setting allocation untuk cuti tahunan. Kita klik cuti tahunan yang ada di sini, langsung diklik aja. Lalu kita klik allocation yang ada di kanan atas ini ya. Allocation kita klik, lalu kemudian buat allocation baru sesuai dengan ketentuan untuk cuti tahunan dan dialokasikan untuk perusahaan PT kita. Seperti ini ya. Buat allocation baru. Kita buat allocation baru untuk cuti tahunan. Sesuai dengan ketentuan soal juga tentunya. Setelah dibuat allocation baru untuk PT kita, tampilannya seperti ini ya. Untuk cuti tahunan, untuk segala allocationnya. Nah, oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya, sebagai manajer HR, lakukan validasi terhadap allocation tersebut. Sehingga bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Dalam kasus ini, Rebi ya tentunya. Masih pada halaman yang sama seperti sebelumnya, kita cari allocation untuk employee Rebi, lalu tekan validate ya. Di sini sebagai manajer HR, kita validasi lah alokasi cuti tahunannya ini ya gitu loh. Kita validasi sebagai manajer HR untuk klik validate. Dan akhirnya seperti ini ya. Selanjutnya kita login sebagai user Rebi, yaitu user kita ya sebagai karyawan untuk dan submit pengajuan allocationnya sesuai dengan ketentuan pada soal. Kita masuk ke modul time off, lalu tekan new allocation dan buat allocation baru yaitu compensatory days. Ini juga sesuai dengan ketentuan soal bahwa kita membuat compensatory days karena Rebi ini jenis kelaminnya laki-laki. Karena jika perempuan bukan kompensator yang kita buat, tetapi cuti bersalin, cuti bersalin. Karena ini laki-laki, maka kita buat compensatory days dengan ketentuan yang ada di soal tadi tentunya ya. Tinggal menyesuaikan saja, kita ke leaves, lalu untuk allocation, kita klik new aja. Kita new allocation, dan seperti ini tampilannya. Description-nya dibebaskan ya. Di sini saya penggantian waktu kerja tambahan akibat lembur pada proyek akhir pekan untuk mendukung penyelesaian tugas tepat waktu. Oke, next, lalu tekan save and close, lalu tekan confirm untuk submit allocation yang sudah dibuat. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Sudah dikonfirm dan tinggal di approve ya, tinggal disetujui. Sudah kita confirm allocation itu oleh karyawan, which is kita sebagai user. Lalu tampilannya seperti ini, tinggal disetujui. Nah, setelah memastikan ketentuan dari setiap type of type, login kembali sebagai manajer HR, setujui allocation yang sudah dibuat sebelumnya, yang tadi ya, sama Rebi. Nah, kita login sebagai manajer HR, kita setujui tentunya allocation request user dapat diakses pada notifikasi juga. Tapi di sini saya mengambilnya
ke time of types ya, langsung ke compensatory days, kita lihat ada seperti ini tampilannya. Ada alokasinya dari Rebi gitu loh, yang sudah mengajukan. Di sini sebagai manajer HR, kita validasi lah, validasi pengajuan dia ini. Klik validate, lalu tampilannya seperti ini bahwa pengajuan alokasinya sudah disetujui oleh manajer HR. Jadi statusnya udah approve ya. Oke, setelah itu kembali login sebagai Rebi, sebagai user, lalu pergi ke dashboard untuk lihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, jadi kalau kita ke dashboard dari Leaves ini, kita juga lihat itu juga ya, bahwa ada apa namanya alokasi waktu yang tersedia ya, bentuknya kalender seperti ini gitu. Ketika sudah ada alokasi. Dan bisa dilihat ini bisa di-scroll ke bawah juga sampai Desember bahwa alokasi waktunya tersisa hari apa aja gitu loh. Oke, sekian untuk allocation. Sebelumnya ada time of types, lalu allocation. Sekarang kita mulai ke time off secara keseluruhan ya, secara detail di time off. Pada kasus ini, di lab ini, Rebi ini ingin ngajuin cuti dengan jatah cuti yang dimilikinya. Dengan menggunakan user masing-masing mahasiswa, which is saya, menggunakan user saya, si Rebi, kita akan membuat time of request sesuai dengan ketentuan pada soal. Kita buat time of request sekarang. Kita mengajukan time off. Pertama, masuk ke modul time off atau leaves sebagai Rebi, yaitu user saya. Lalu tekan tombol My Time Off. Jadi di sini ada di atas ya My Time Off kayak gini. Tinggal klik aja. Lalu buat baru ya. Ada tiga tipe. Karena ini laki-laki, Rebi laki-laki yaitu compensatory days, cuti tahunan dan cuti sakit. Kita buat tiga. Kita buat tiga My Time Off-nya ya. Contoh yang pertama ini compensatory days 8 hours 2 Desember ya. Sebelum revisi 1 Desember, tapi ternyata tidak bisa kan direvisi soalnya menjadi 2 Desember. Tampilan seperti ini sesuai dengan ketentuan soal juga, tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin ketentuan soal bahwa kita mengisi data-data compensatory days sesuai ketentuan. Di sini custom hours 8 sampai 5 bahwa 8 jam ya, distribusinya bebas. 2 Desember. Nah, ini cuti tahunan selama 2 hari di ketentuan soal. Nah, contohnya kayak ini. Ini waktu saya mengerjakan itu tanggal 7, mengerjakan lab tanggal 7 November ya. 7 November sampai 8 November ya, 2 hari ya jadinya. Cuti tahunan, lalu cuti sakit 5 hari. Tidak bisa sama, jadi kita next untuk tanggal 11 sampai tanggal 15. Seperti ini ketentuannya, 5 hari cuti sakit. Tinggal ada tiga nih ya, tinggal to approve aja. Sudah dibuat nih tiga my time off-nya, tinggal di approve aja. Tinggal proses approving atau persetujuan gitu lah. Udah diajukan nih time of request-nya oleh si Rebi ini, si user. Setelah itu login menggunakan user manager user, yaitu manajernya si Rebi, atasannya si Rebi yaitu Riuh ya, tadi kita udah mention juga. Kita approve untuk compensatory days dan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan soal bahwa soal ingin cuti tahunan dan compensatory days ini setuju dan cuti sakit ini tidak disetujui. Nah, ini tampilannya ya. Ketika kita buka sebagai Riuh ke all time off ya yang ada, lalu ini untuk compensatory days yang udah dibuat sama Rebi, tinggal approve aja dan tampilannya akan seperti ini. Tampilannya sudah approve ya statusnya ya. Lalu next ini untuk sama juga tampilannya nanti seperti ini juga, ada approve barnya untuk cuti tahunan ya. Ini sudah saya klik jadi seperti ini tampilannya untuk apa namanya? Cuti tahunan. Nah, cuti tahunan ini butuh second approval. Jadi kalau ini kan udah kelar ya, udah selesai. Maksudnya di compensatory days untuk approve bahwa cuti tahunan ini butuh persetujuan kedua dari manajer HR. Bukan hanya manajer atau atasannya si user, tapi juga manajer HR yang bertanggung jawab dan berhak untuk approve sebagai second approval. Kalau nggak disetujui ya nggak bisa gitu loh. Jadi harus ada dua persetujuan untuk cuti tahunan ini oleh manajer dan juga oleh manajer HR. Nah, untuk cuti sakit ini refuse sesuai ketentuan soal. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan seperti ini dan ketika klik refuse di kiri atas seperti ini, statusnya refuse ya. Bisa lihat juga dari lognya. Lanjut selanjutnya ya login sebagai manajer HR ya untuk second approval yang sudah saya jelaskan tadi.
Manager HR HANA, lalu login, lalu validate ya. Tekan validate untuk second approval. Tampilannya approve ya, sudah disetujui. Nah, tadi ya bisa lihat dari lognya juga ya, ada Rio sama HANA yang menyetujui untuk pengajuan cuti tahunan. Nah, ini kalau kita klik reporting di atas sebagai manajer HR, bisa kita lihat ya bahwa ini ada rekapnya ya, atau reportnya mengenai compensatory days, cuti tahunan, dan cuti sakitnya dari si Rebi. Ini ada tampilannya, ini untuk apa namanya, pie chart ya. Ini untuk bar chart, ini untuk line chart ya. Ada datanya juga ya di sini. Sakit, cuti tahunan, compensatory days. Ya, seperti itu. Nah, terakhir login kembali sebagai Rebi, lalu pergi ke dashboard untuk melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa. Nah, bisa lihat bisa dilihat di sini ya bahwa kita bisa lihat ada alokasinya, alokasi bahwa waktu-waktu yang tersisa gitu setelah mengambil cuti pada setiap alokasi. Tampilannya seperti ini ya ketika kita sudah buka dashboardnya. Oke, sekian tahapan saya untuk apa ya, menjalankan atau mendemokan sekaligus menjelaskan dari modul time off UDU 16 ini. Sesungguhnya tahapan dari time off sangatlah mudah karena basically memang tujuannya hanya pengajuan cuti dan approval dua tahap ini aja sebenarnya. Cuman ada beberapa tipe-tipenya saja dari cuti tersendiri ya. Nah, bisa kita lihat bahwa tahapannya mudah dan sangat bisa dijalankan dan tidak sulit tentunya. Oh, kita masuk ke pertanyaan dari lab. Apa perbedaan dari user dan manager pada modul time off? Peran user adalah untuk mengelola pengajuan cuti mereka sendiri. Dengan akses ini, pengguna dapat melihat jadwal cuti mereka melalui dashboard yang menampilkan sisa hari cuti dan status cuti yang telah diambil. Dashboard ini tentunya mempermudah ya pengguna dalam merencanakan dan mengelola cuti secara mandiri sesuai alokasi yang ada. Pada tahap-tahap lab yang sudah saya buat ini, user diberi peran utama sebagai pengaju cuti, di mana mereka hanya dapat mengakses fitur untuk mengajukan cuti pribadi dan tidak memiliki otoritas untuk menyetujui atau mengelola permohonan cuti orang lain. Ini mencerminkan batas akses yang diberikan agar user hanya fokus pada kebutuhan cutinya pribadinya, tanpa mempengaruhi alur kerja tim dan juga ataupun divisi ya. Di sisi lain, peran manajer pada modul ini adalah untuk memastikan bahwa permohonan cuti dari anggota tim disetujui atau ditolak sesuai dengan kebutuhan operasional tim. Manajer memiliki akses untuk melihat, verify ya, memverifikasi pengajuan cuti bawahannya melalui fitur yang memungkinkan mereka melakukan pengecekan ketersediaan tim dan memastikan cuti tidak menyebabkan gangguan dalam operasional. Sebagai bagian dari proses persetujuan, manajer juga dapat mengelola beberapa time of types, memastikan karyawan yang mengajukan cuti mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada lab ini, manajer diberikan peran untuk menyetujui dan menolak permohonannya ya, pengajuannya, serta melakukan verifikasi tambahan pada alokasi tambahan jika karyawan membutuhkan jatuh cuti ekstra. Manajer bertindak sebagai penghubung antara pengguna yang mengajukan cuti dan HR ya, memastikan bahwa kebutuhan karyawan terpenuhi tanpa mengganggu produktivitas timnya. Lalu, yang kedua, eksplorasi pada tipe approval di time of request. Jelaskan perbedaan masing-masing time approval. Ya, tentunya ada beberapa tipe ya persetujuan. Kayak misalkan no validation. Pada tahap ini, permohonan cuti dari user akan disetujui secara otomatis tanpa memerlukan validasi dari pihak lain. Ini umumnya diterapkan pada jenis cuti yang tidak memiliki memerlukan persetujuan khusus ya. Seperti cuti yang sudah dianggap sebagai hak otomatis karyawan atau izin singkat yang tidak mempengaruhi signifikan pada operasional. Lalu, yang kedua, by time of officer. Dengan type ini, dengan tipe ini, permohonan cuti harus disetujui oleh petugas atau time of officer yang bertanggung jawab. Kita lihat ya, tadi ada dua officer bahwa manajer dan sorry, manajer sebagai officer ya, dan manajer HR justru sebagai administrator. Bahwa officer ini
dia by time officer nih. Maksudnya di manajer tadi, si Ryu tadi. Ini perannya seperti ini. Dengan tipe permohonan cuti harus disetujui oleh petugas atau tim time of officer yang bertanggung jawab. Biasanya pihak akhir. Persetujuan oleh time of officer bersetujuan memastikan bahwa kebijakan cuti perusahaan dipatuhi dengan baik. Selanjutnya by employee approver. Tipe ini mensyaratkan persetujuan dari atasan, langsung karyawan yang mengajukan cuti, misalnya manajer atau supervisor. Dengan adanya persetujuan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa permohonan cuti telah dikaji dari sisi operasional oleh atasan langsung karyawan, sehingga tidak mengganggu produktivitas tim. Lalu, by employee approver and time officer. Time of officer. Tipe persetujuan ini pengajuan Pengajuan cuti memerlukan persetujuan ganda dari atasan langsung karyawan dan nama officer. Kalau kita lihat tadi ya, ada second approval juga gitu. Ini biasanya diterapkan untuk permohonan cuti yang lebih sensitif atau berdurasi panjang seperti cuti bersalin atau cuti tahunan yang memerlukan lebih dari satu lapis persetujuan. Nah, kita bisa lihat tadi ya, udah ada 2 kali approval tuh untuk satu cuti tahunan. Oke, di sini untuk refleksinya ya dari lab 8. Untuk saya, jadi yang pertama tentunya kita belajar mengenai pemahaman mendalam tentang peran multi user dalam modul time off. Ini dalam lab ini saya belajar bagaimana bagaimana peran yang berbeda dalam modul time off dapat disimulasikan menggunakan pendekatan multi user, multi browser. Memungkinkan setiap peran dari karyawan, manajer, dan HR manajer untuk memiliki akses yang spesifik. Saya memahami bahwa peran ini sangat penting dalam pengajuan cuti untuk menjaga agar setiap pengguna hanya dapat melakukan tindakan sebagai dengan tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki. Oke, intinya ya, ini mendapat saya mendapat pemahaman mendalam tentang peran multi user dalam modul time off. Kemudian yang kedua, yaitu pengalaman membuat konfigurasi cuti yang beragam dengan syarat khusus. Tentunya lab ini kan memperkenalkan cuti dengan syarat khusus ya, di mana ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, memiliki konfigurasi yang berbeda tentunya. Durasi, persyaratan alokasi, otoritas persetujuan ini kan pasti berbeda-beda. Pengalaman ini memperdalam pemahaman saya tentang fleksibilitas modul time off yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian yang terakhir, manajemen alokasi cuti tambahan sebagai respons terhadap situasi darurat karyawan. Kalau kita lihat kan tadi ada sistemnya bahwa mereka mengalokasikan ya. Si Rebi ini mengalokasikan bahwa ya ada situasi darurat, dia harus mengalokasikan cutinya lagi gitu loh. Nah, jadi saya jadi paham gitu melalui proses pengajuan alokasi cuti tambahan, pentingnya memberikan fleksibilitas kepada karyawan yang memerlukan tambahan waktu cuti karena situasi darurat. Dari lab ini tentunya nunjukin nih bahwa dalam sebuah sistem HR diperlukan mekanisme yang memungkinkan karyawan meminta tambahan alokasi yang kemudian dapat disetujui oleh manajemen jika dianggap layak ya tentunya memerlukan persetujuan juga. Ini memberi pemahaman bahwa selain aturan standar, sistem HR juga harus mampu memberi solusi bagi kondisi yang terduga. Jadi karyawan ini merasa terperhatinkan gitu loh dan didukung oleh perusahaan atas segala kondisi yang dialami gitu. Oke, sekian jawaban saya mengenai lab 8 ini, pertanyaan lab 8 dan juga refleksi yang terakhir ya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah menonton ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.